Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam surat Al-Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun. Asbabun nuzul dari ayat ini dan kalimat sebelumnya berkata Abu Rafi Al-Quradi, pada saat pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani Najran berada di dekat Rasulullah SAW, kemudian oleh Rasulullah diajak untuk memeluk agama Islam. Kemudian pendeta tersebut berkata kepada Rasulullah, apakah engkau menginginkan agar kami menyembahmu ya Muhammad? Seperti kami menyembah Isa putra Maryam? Kemudian yang pendeta Nasrani yang dari Najran juga berkata, itukah yang engkau kehendaki wahai Muhammad? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, saya berlindung diri kepada Allah dari menyembah selain Allah, atau menyuruh orang menyembah pada selain Allah. Bukan untuk maksud itu aku diutus Allah, dan bukan untuk itu aku diperintahkan. Berhubung dengan peristiwa itulah maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dari Al-Hasan, beliau berkata, sampailah berita kepadaku bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, kami memberi salam kepada engkau sebagaimana kami memberi salam kepada sesama kami. Apakah tidak sepantasnya kami menyembah engkau? Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Akan tetapi muliakanlah nabimu dan sampaikanlah hak itu kepada yang memilikinya. Seseorang tidak pantas bersujud kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berkenaan dengan peristiwa itu Allah menurunkan ayat tersebut. Jadi di dalam keutamaan ilmu dan ulama yang ketujuh, bahwa kata ulama itu jamak dari ilmun. Kata ulama di dalam Al-Quran disebut 2 kali. Yang pertama ulama Bani Israel, kemudian yang kedua innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi ayat yang kedua ini menunjukkan bahwa ulama yang diharapkan, yang diidolakan oleh Al-Quran adalah ulama yang pada dirinya
terdapat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengajak kepada manusia-manusia yang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ulama sikapnya, perilakunya, perkataannya tidak mencerminkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan ulama yang diidolakan oleh Al-Quran. Jadi yang diidolakan oleh Al-Quran adalah menjadi panutan, baik tingkah lakunya, tutur katanya, bisa dijadikan contoh untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ulama itu meningkat lagi ke atas, yaitu Rabbaniyin, yang tadi disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadi orang-orang yang pada dirinya disibukkan dengan membaca kitab dan mengajarkan kitab, membaca ilmu dan mengajarkan ilmu. Itulah ulama yang masuk dalam tingkatan Rabbaniyin. Jadi kalau ada ulama masih belum bisa punya aktivitas untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain dan belum mempunyai aktivitas membaca kitab atau menulis kitab, maka dia hanya ulama tapi tidak masuk dalam lingkup Rabbaniyin. Jadi ayat tadi memerintahkan kepada kita agar menjadi ulama atau seorang yang alim Rabbani, mengajarkan ilmu dan menderes ilmu atau mempelajari atau membaca ilmu atau menulis ilmu. Jadi seorang alim Rabbani yaitu seorang alim yang mengajarkan dan membaca ilmu. Tentunya ilmu agama kepada masyarakat. Mulai dari ilmu dasar, mulai dari ilmu yang sederhana, yang mudah, kemudian keatasan lagi, semakin sulit, dan kepada kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. Jadi ayat tadi surat Al-Imran ayat 79 mengisarahkan salah satu metode, salah satu cara dalam mengajarkan ilmu agama, bahwa ilmu agama itu harus diajarkan dan dipelajari secara bertahap, sedikit demi sedikit dengan metode-metode yang benar. Agar ilmu itu bisa masuk, bisa dipahami oleh yang mendengarkan, oleh yang belajar. Ilmu agama tidak diperoleh dengan sekaligus banyak. Tidak.
Rasulullah pun dulu berangsur-angsur. Bukan langsung Al-Quran 30 juz diberikan secara langsung. Tidak, sesuai dengan kebutuhan pada masa itu. Oleh karena itu, di dalam mengarang kitab, pada semua disiplin-disiplin ilmu agama, selalu dimulai dengan kitab-kitab mukhtasarat atau kitab-kitab yang kecil, yang mendasar. Kemudian ada lagi yang menjelaskan dengan kitab syarah. Ada yang matan, jurmiyah, kemudian ada mukhtasar jiddan, ada syarah jurmiyah dan lain sebagainya. Kemudian terus sampai kitab-kitab yang lebih besar. Ada takrib, ada fathul qorib, ada bejuri, itu penjelasan-penjelasan dari matan tersebut. Jadi dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama, hendaknya juga dimulai dari ilmu-ilmu yang paling penting. Kemudian baru ilmu-ilmu yang penting. Contohnya dari ilmu yang fardu ain. Kemudian dilanjutkan ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Kemudian ilmu-ilmu yang sunnah dan lain sebagainya. Jadi yang paling pertama kita ajarkan kepada anak-anak kita atau kepada anak-anak didik kita ilmu yang paling penting, yakni mengetahui Allah. Ilmu tauhid, agar imannya betul-betul kuat, mantap dan yakin atau hakul yakin. Semoga menjadi keterangan yang barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.